Halo tim, bertemu lagi dengan Kang Okta di laboratorium virtual kita. Di level 1, kalian sudah dibekali logika dasar mengenai DHCP, NAT, dan OSPF. Sekarang, saatnya kita menerjemahkan teori tersebut menjadi baris-baris perintah nyata. Kita akan menyuntikkan kecerdasan ke dalam jaringan manual yang sudah kalian bangun pada pertemuan sebelumnya. Sebagai landasan kerja utama kita hari ini, seluruh demonstrasi baris perintah yang akan Kang Okta ketikkan di layar mengacu pada dokumen rancangan konfigurasi jaringan milik Kang Okta, secara spesifik pada tabel 5, konfigurasi fase 2. Agar konfigurasi berjalan lancar, Kang Okta akan mendemonstrasikan alur kerja teknisi profesional. Kita akan melihat rancangan pada tabel 5, menyalin perintah konfigurasinya, merapikan perintah tersebut di aplikasi Notepad, terutama jika teks terpotong menjadi 2 baris atau lebih dari dokumen rancangan. Dan setelah sintaksnya utuh dan rapi, barulah kita menyalin perintah tersebut ke dalam terminal router mikrotik. Peringatan keras, disclaimer. Angka dan alamat IP di dokumen ini hanya data contoh. Panduan ini hanya demonstrasi penyelesaian masalah jaringan. Jangan pernah menyalin tempel atau copy-paste perintah ini secara mentah-mentah. Gunakan Notepad sebagai ruang transit untuk berkolaborasi dengan tim kalian, menyesuaikan rancangan alokasi IP pool, dan memastikan tidak ada perintah yang terpotong. Jadilah teknisi atau engineer yang mengedepankan kemampuan berpikir logis. Mari kita mulai, amati layar ini baik-baik. Tahap 0, pembersihan rute statis. Persiapan penting. Sesuai dengan baris pertama pada tabel 5, sebelum sistem cerdas OSPF dapat bekerja, kita harus menghapus peta lama. Seluruh peta manual atau static routing wajib dihapus total. Logikanya adalah agar tidak terjadi benturan instruksi di dalam otak mesin antara rute manual dan rute otomatis. Mari kita praktikkan alur kerjanya. Salin perintah dari tabel 5, buka aplikasi Notepad, dan tempelkan ke aplikasi Notepad. Pastikan kode utuh dalam satu baris, lalu salin dan eksekusi di semua router. Sekarang, tabel peruteran kita sudah bersih. Tahap 1, konfigurasi akses internet, NAT, dan DNS. Merujuk kembali ke tabel 5, router 1 bertindak sebagai gerbang utama atau gateway yang terhubung ke internet. Kita akan mengatur IP dari penyedia layanan atau ISP, sistem penamaan domain atau DNS, dan penyamaran atau masquerade. Khusus di router 1, perhatikan prosesnya. Seringkali perintah panjang seperti konfigurasi NAT terpotong menjadi 2 baris di dokumen. Jika kalian langsung menyalinnya ke terminal, sistem akan menolak dan menghasilkan error. Salin ke Notepad, rapikan spasi dan barisnya menjadi satu kesatuan utuh. Setelah rapi, kita salin perintahnya dan tempel di router 1. Oke. Jangan lupa tekan Enter untuk mengeksekusi perintah. Agar router cabang juga pintar menerjemahkan nama situs web, siapkan perintah DNS di Notepad, lalu eksekusi di router 2 siswa dan router 3 admin. Tahap 2, implementasi peladen DHCP server. Kini kita akan membuat router menjadi pelayan atau server penyedia IP otomatis. Teknisi pemula sering gagal karena salah mengetik struktur. Di lab ini, disiplin menggunakan Notepad akan melatih kemampuan berpikir logis kalian dalam membaca sintaks. Ada 3 langkah struktural sesuai urutan tabel 5. Pertama, salin rentang kolam alamat atau IP pool ke dalam Notepad. Sesuaikan dengan tabel perhitungan VLSM tim kalian. Kedua, salin dan rapikan informasi jaringan atau network. Ketiga, salin, rapikan, dan aktifkan layanan peladen atau servernya di port antarmuka LAN, yaitu Ether 4. Setelah semua perintah disalin ke Notepad dan sudah rapi, kita salin ke terminal. Lakukan tahap menyalin, merapikan di Notepad, dan mengeksekusi ini pada router 2 dan router 3 secara kolaboratif bersama rekan tim kalian. Tahap 3, peruteran dinamis OSPF versi 2, GPS otomatis. Sesuai bagian akhir pada tabel 5, ini adalah tahapan inti kemampuan pemulihan mandiri atau self-healing. Pertama, siapkan sintaks identitas router ID di Notepad. Sesuaikan angkanya untuk setiap mesin, lalu eksekusi di semua router.
Selanjutnya, salin sintaks jaringan tulang punggung atau backbone dari tabel ke notepad, lalu tempel di semua router. Terakhir, router 2 dan router 3 tidak tahu arah ke internet. Router 1 wajib membagikan rute keluarnya. Terdapat konsep bahwa rute bawaan atau default route adalah jalur jaringan yang digunakan oleh perute atau router untuk meneruskan paket data ketika tidak ada rute spesifik untuk tujuan tersebut di dalam tabel perutean. Khusus router 1, salin perintah ini dari tabel. Pastikan utuh di notepad, lalu jalankan agar akses internet dibagikan secara otomatis ke router cabang. Tahap 4, pengujian validasi dan bencana atau safe healing. Saatnya pembuktian. Buka terminal PC klien kalian, yaitu VPCS, dan ketikkan perintah IP DHCP. Komputer akan melakukan proses DORA, yaitu Discover, Over, Request, dan Acknowledge, dan mendapatkan parameter IP lengkap. Lalu uji koneksi internetnya dengan perintah ping google.com -t. Tekan Enter. Kita ulangi di PC guru dan PC siswa. Berhasil, kita mendapatkan balasan atau reply. Sekarang, mari kita simulasikan bencana. Sambil proses uji koneksi atau ping berjalan, Kang Okta akan memutus kabel utama antara router 1 dan router 2. Lihat layar VPCS di PC siswa. Terjadi request timeout. Tapi perhatikan, beberapa detik kemudian, reply kembali muncul. Sistem OSPF mendeteksi kabel putus dan langsung memutar arah jalur data melewati router 3. Jaringan sekolah kalian kini pintar dan aman terhadap kegagalan perangkat keras fisik. Itulah cara kerja yang sistematis dari seorang network engineer. Selalu gunakan alur tabel notepad terminal ini saat memecahkan masalah jaringan dalam kelompok kalian nanti. Jika OSPF gagal memutar jalur atau DHCP macet, jangan panik. Pada level 3 selanjutnya, Kang Okta akan mendemonstrasikan cara melakukan analisis forensik menggunakan aplikasi Wireshark untuk menemukan akar penyakitnya di dalam lalu lintas jaringan. Sampai jumpa di kelas virtual berikutnya dan selamat berkolaborasi memecahkan masalah. Dadah!